Untuk masukan dari Ibu Aisyah dan juga Ibu dosen. Dan saat ini saya akan melihatkan perubahan yang terjadi pada jenis makanan pada nasi ini. Yang pertama itu pisang-pisang. Nasi dulu ya. Dan kita lihat, kelihatan Bu? Kelihatan Ibu, berwarna biru keunguan. Iya, ini biru keunguan untuk nasi. Jadi Ternyata mengandung tandanya nasi mengandung karbohidrat. Jadi kita sendirikan ya. Kemudian ada tahu. Tahu ini dia masih berwarna merah ya. Ya, masih berwarna merah. Ya, berarti ini tandanya tahu mentah tidak mengandung karbohidrat. Kemudian ini juga gula. Gula kelihatan masih warna merah. Ya, berarti ini gula tidak mengandung karbohidrat. Ya, kemudian di sini ada kentang. Kentang juga kita lihat ya. Di sini ada perubahan warna yang terjadi pada kentang, yaitu menjadi berwarna hitam. Ya. Berwarna hitam. Ya, kita sendirikan berarti ini kentang mengandung karbohidrat. Kemudian ada biskuit. Biskuit juga kita lihat dia sudah berubah warna. Dia menjadi warna hitam juga. Kita sendirikan. Sini ada apel. Kita lihat apel. Apel dia masih berwarna seperti betadine. Tidak berubah warnanya. Ya, jadi kita taruh kita sendirikan. Kemudian ada putih telur. Putih telur juga warnanya tidak berubah, tetap ya sama seperti betadine. Jadi dia dikelompokkan dalam jenis makanan yang tidak berkarbohidrat. Kemudian di sini ada tepung terigu. Ya, tepung terigu juga berwarna hitam. Perubahan warnanya menjadi warna hitam. Ya, kita sendirikan, kita taruh di makanan yang berkarbohidrat. Kemudian di sini ada gula pasir. Gula pasir juga sudah tadi ya Bu, gula pasir sudah, apel sudah, dan terakhir pisang. Pisang juga kita lihat. Kita lihat di sini dia berubah atau tidak berubah. Ya, di sini kita lihat. Di sini warnanya tetap masih merah. Ya, berarti dia tidak berkarbohidrat. Dan untuk kesimpulannya, dari makanan-makanan yang diuji ini, makanan yang berkarbohidrat yaitu adalah nasi, kemudian ada kentang, kemudian ada tepung terigu, dan kemudian ada biskuit. Dan untuk jenis makanan yang tidak mengandung karbohidrat, itu ada tahu mentah, kemudian ada gula pasir, kemudian ada putih telur, ada margarin atau mentega, kemudian juga ada apel dan pisang. Ini juga pisang masak. Itulah kesimpulannya, dan untuk presentasinya demikian untuk presentasi saya di sore hari ini, dan apabila ada kekurangan mohon maaf, nanti bisa diperbaiki untuk tugas-tugas ke depannya.
Terima kasih Ibu dosen, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya. Iya, terima kasih Bu Mega. Sebelum saya kasih masukan, Pada saat ini saya akan melakukan presentase tentang uji makanan, uji lemak. Dan untuk itu ada alat-alat dan bahan-bahannya. Dan untuk bahan-bahannya, yang pertama ada pepaya, ada minyak, ada biji jagung, kemudian ada santan, kemudian ada air, kemudian ada singkong, ada wortel, ada margarin, ada kemiri, dan juga ada susu cair. Dan untuk alatnya, di sini ada korek api, ada sendok, ada lilin, dan ada kertas sampul. Itulah alat dan bahannya. Dan sekarang kita akan mempresentasikan. Yang pertama di sini saya sudah menuliskan akan bahan-bahan makanan, nama yaitu yang pertama pepaya. Pepaya kita gosokin di kertas. Ini untuk menguji kalau bahan makanan itu ada lemaknya. Kalau dia tanda transparan berarti ada lemaknya, tapi kalau tidak berarti bahan makanan itu tidak ada lemak. Kemudian ada wortel juga. Kita gosokin. Kemudian di sini ada kemiri. Jadi kita di sini kemiri kita ambil, terus kita gosokin. Oke, sekarang ada air. Karena saya belum sempat beli pipetnya, jadi untuk pipet saya ganti dengan sendok. Kita teteskan. Oke, dan sekarang santan. Untuk santan, ini kita buka dulu karena santannya ada di kemasan. Kita buka, kemudian kita pakai sendok, kemudian kita teteskan. Oke, sekarang susu. Ini susu juga kita ambil, kita goyang-goyang. Ini susunya sudah cair, terus kita taruh. Oke, dan sekarang biji jagung. Untuk biji jagung ini kita gosok-gosokin ya. Oke. Sekarang ada singkong. Ini kita gosokin lagi. Oke. Dan sekarang ada minyak.
Jadi untuk minyak saya juga pakai sendok. Kemudian yang terakhir ada margarin atau mentega. Ini, tapi untuk menteganya akan kita panaskan dengan menyalakan lilin. Kemudian kita panaskan, kita taruh dalam sendok, kemudian kita panaskan dan dia akan mencair. Tuh, margarinnya sudah mulai mencair. Dan kita taruh. Ya. Seperti itu. Setelah ke-10 bahan ini digosokin dalam kertas sampul, kita tunggu selama beberapa menit ya. Selama beberapa menit kita tunggu. Dan kita akan untuk tujuan percobaan saat ini, untuk tujuannya kita akan mencari tahu bahan makanan apa yang mengandung lemak dan makanan apa saja yang tidak mengandung lemak. Dan untuk mengetahui makanan yang mengandung lemak itu ketika beberapa menit kita gosokin makanan itu, terus kita melihat kalau di dalam kertas itu ada seperti bekas transparan, itu tandanya berarti bahan makanan itu berlemak. Tapi kalau kertas itu tidak transparan atau sudah kering biasa, itu berarti bahan makanannya tidak mengandung lemak. Dan saat ini untuk menunggu yang lain, di sini untuk wortel. Kita lihat tidak ada bekas transparannya. Berarti untuk wortel tidak mengandung lemak. Kemudian untuk ini biji jagung juga kita lihat tidak mengandung lemak karena tidak ada bekasnya. Dan untuk yang lain kita akan melihat setelah beberapa menit kemudian. Setelah kita menunggu beberapa saat untuk melihat hasil yang akan kita peroleh. Dan tadi saya juga lupa, yaitu ada satu alat juga yang harus dipakai, yaitu sentar. Dan di sini kita lihat ini kemiri. Dan untuk kemiri kita senter, kita lihat
bahwa kemiri itu setelah kita gosokin dia ada bekas transparan. Ada bekas transparannya, berarti kemiri ini mengandung lemak. Ya. Kemiri ini mengandung lemak. Oke. Dan sekarang air. Air di sini kita lihat ini air belum terlalu kering. Ya, kita lihat di sini air dia tidak mengandung lemak karena dalam kertas ini tidak ada bekas transparan. Nah, kemudian singkong juga. Singkong dia tidak mengandung lemak. Kemudian di sini ada pepaya. Jadi pepaya setelah kita gosokin juga pepaya tidak ada lemak atau tidak transparan. Kemudian di sini ada santan. Santan di sini kita lihat. Nah, di sini juga kita lihat untuk kertasnya ada bekas transparan. Berarti santan ini adalah bahan makanan yang mengandung lemak. Kemudian di sini ada mentega atau margarin. Nah, di sini kita lihat untuk kertasnya ada bekas transparan. Jadi untuk margarin ini dia mengandung lemak. Kemudian ada susu. Nah, susu juga kita lihat bahwa susu ini untuk kertasnya dia ada bekas transparan ya. Jadi dia mengandung lemak. Kemudian yang terakhir di sini ada minyak. Nah, kita lihat di sini ada bekas transparan ya, nyata sekali. Jadi minyak mengandung lemak, bahan makanan yang mengandung lemak. Jadi untuk kesimpulannya, bahan yang mengandung lemak yaitu minyak, susu, margarin, santan, dan kemiri. Dan untuk bahan makanan yang tidak mengandung lemak ada pepaya, ada singkong, air, biji jagung, kemudian ada wortel. Ya, demikian presentasi.